menurut saya Karl May ini penting dan dia juga dibaca oleh Bung Hatta dulu ya, karya May ini termasuk mungkin Dan Damai di Bumi. Bung Hatta membaca buku ini, juga ada Jenderal Haryo Kecik, kemudian banyak ya orang Indonesia yang berhutang pengalaman, berhutang gagasan, berhutang ide kepada Karl May dengan pesan-pesan atau pesan-pesan kuatnya tentang intoleransi, tentang toleransi, perdamaian dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Perpusnas sekalian? Di siang hari yang cerah ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan berbagi cerita mengenai suatu buku. Buku apa ya? Oke, sebelum kita lanjut ya, kita dengerin dulu lagu. Selamat mendengarkan. Oke, kembali lagi bersama, belum perkenalan ya. Kembali lagi bersama saya Rizka Siti Khairunisa. Dan hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2020. Saya akan menemani sahabat Perpusnas semua selama 30 menit ke depan dari pukul 14.00 sampai 14.30. Oke, sahabat Perpusnas, kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu ya dengan tamu kita pada kesempatan kali ini. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh perkenalkan diri? Baik, Iya. selamat sore, selamat siang menjelang sore atau Iya. sore ya, pendengar radio apa? Radio Widya Bahana Suara. Oke, Widya Bahana Suara, Suara Perpusnas RI. Iya. Ya. Kenalkan, nama saya Denian Fauzi Nasution. Iya, Pak. Panggil aja Deni, biasa dipanggil Deni. Oh, iya. Oke. Saya sehari-hari bekerja di DPR RI. Ya. Sebagai staf ahli, salah satu anggota di sana. Iya. Iya. Untuk domisilinya Bapak boleh Oh iya, tahu? saya saat ini tinggal di Kota Tangerang, tepatnya di Ciledug. Oh, Ciledug. Iya. Oke Bapak, untuk kesempatan kali ini Bapak mau mereview buku apa ya Pak? Betul, alhamdulillah saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bicara buku nih, cerita buki ya. Iya. Di Perpusnas RI, dan buku yang mau saya review hari ini adalah buku karya Karl May. Iya. Judulnya Dan Damai di Bumi. Oh iya Pak. Oke. Mungkin sejarah awal mula membaca buku tersebut mungkin Pak, Nah, gini. hal-hal yang menariknya mungkin. Oke, pertama saya mau sedikit kasih data dulu tentang buku ini ya. Iya, Buku Karl May ini, buku Karl May itu terbit pertama kali tahun 1904 ya, Iya. di negara pengarangnya, tentu saja di Jerman. Jerman. Nah, lalu edisi Indonesianya itu baru terbit tahun 2002 kemarin, ya. Diterbitkan oleh KPG, dan kemudian saya sendiri baru membeli dan membaca buku ini tahun 2016. Oh, Itu cetakan kedua dari buku Dan Damai di Bumi, ya. iya. Dan saya kira kita perlu berterima kasih ya untuk KPG sebagai penerbit, lalu kepada Mas Pandu Ganesha dan Paguyuban Karl May Indonesia yang sudah membawa dan mengenalkan buku-buku Karl May ke pembaca di Indonesia, dan salah satunya adalah buku Dan Damai di Bumi ini. Ya. Terus kenapa sejarah saya membaca buku Karl May Iya. sebelumnya ya. Sebelumnya saya belum membaca buku Dan Damai di Bumi, saya baca beberapa karangan May yang lain, yaitu Winnetou 1 dan 2. Dan kemudian saya melihat di toko buku ada buku yang menarik, judulnya Dan Damai di Bumi. Saya pikir ini buku apa ya? Belum pernah baca reviewnya sedikit pun tentang Dan Damai di Bumi. Kemudian saya beli buku itu, lalu saya baca, ternyata isinya sangat menarik ya. Bahwa
Karl May ini ternyata seorang yang petualang sejati, dan di buku ini dia mengungkapkan, dia memberikan wawasan kepada kita tentang banyak negara-negara di timur, di barat, termasuk juga di Indonesia. Dan buku ini konon katanya ditulis setelah Karl May itu benar-benar berkunjung atau menginjakan kakinya di Indonesia, yaitu di Aceh dan Padang gitu ya. Jadi buku ini dan pengarangnya itu punya sejarah khusus dengan Indonesia gitu. Ya. Berarti sangat menarik sekali ya Sangat Pak menarik, ini ya. sangat menarik gitu. Boleh diceritakan Pak sedikit ya isinya? Isi bukunya itu tentang apa aja misalkan? Oke, nah, buku ini mengungkap tentang persahabatan, ya, kemudian tentang hubungan manusia, kemudian tentang kebudayaan. Tapi apa yang paling penting dan membuat saya tertarik dengan buku ini adalah pesannya yang kuat pada ide-ide tentang toleransi, persahabatan antar manusia, perdamaian gitu ya. Dan ide itulah yang menjadikan buku ini penting, bukan hanya kuat dan penting tapi juga indah. Karena apa? Karena buku ini enak dibaca. Ya, penerjemahnya itu begitu baik ya, Mas Hendarto Setiadi, begitu baik menerjemahkan pesan perdamaian Karl May ke pembaca kita di sini. Pesan-pesannya itu antaranya adalah dia mempertemukan barat dan timur ya. Di buku ini itu ia bicara Islam lewat tokoh Omar gitu ya. Kemudian ia bicara juga tentang keunggulan atau klaim keunggulan peradaban barat. Di situ ada Amerika, Eropa gitu. Juga ada tentang bagaimana timur atau diwakili oleh Tiongkok gitu ya. Kemudian lebih banyak di sini karena memang tokohnya ada Fu Danshi situ ya. Di awal buku ya, Fu Danshi ini tokoh yang berasal dari Tiongkok tapi seorang Tionghoa yang terpelajar gitu ya. Yang kemudian tidak merasakan sesuatu yang berbeda dengan penganut agama lain ketika ia bertemu dengan tokoh Weller. Diceritakan di sini seorang Amerika gitu ya, yang seorang Amerika yang sangat kaku beragamanya. Dia misionaris dari Amerika gitu ya. Dan kemudian disinilah di awal buku ini, di judul pertamanya itu Gerbang Negeri Timur kalau nggak salah saya. Di bab pertamanya ini langsung diceritakan itulah yang menarik, yang kemudian kita untuk membaca lebih lanjut itu sangat termotivasi ya, sangat terprovokasi gitu ya. Wah, dipancing untuk lebih tahu. Betul. Karena di awal May sudah membuat semacam konflik atau semacam daya yang kuat untuk pembaca supaya mau terus membaca ke belakang. Itulah yang menurut saya menarik. Menarik ya. Oke, itu sangat menarik sekali ya tadi penjelasan Bapak. Oke, kita dengerin dulu lagu ya, Mas ya. Oke. Selamat mendengarkan. Oke, kembali lagi bersama saya Rizka dan Bapak Denny ya Pak. Ya, betul. Oke Pak, buku ini benar-benar emang saya lihat dari itunya ya benar-benar menarik ya Pak. Mengajarkan toleransi, terus mengajarkan kebudayaan juga ya Pak, mulai dari timur, barat, termasuk kita juga ada di situ ya Pak ya. Betul. Oke, untuk menurut Bapak hal-hal yang menarik dalam buku ini yang berhubungan dengan pengalaman Bapak atau misalkan kehidupan kita di negara Indonesia ini, yang tentunya emang di kita itu kan bermacam-macam suku ya Pak, suku bangsa. Dan menurut Bapak itu bagaimana? Ya, saya kira buku ini pesannya terutama tentang perdamaian, toleransi ya, hormat menghormati gitu, kasih sayang antar sesama itu relevan ya, relevan
ketika pertama kali ditulis berabad-abad kurang lebih seabad yang lalu ya, 1904, kemudian sampai sekarang di saat ini, di kita kini, ini menurut saya masih relevan karena perjuangan untuk membangun toleransi, saling menghormati antar umat beragama itu juga di negara kita sendiri bahkan masih sama-sama kita perjuangkan ya, karena memang ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang secepat membalik telapak tangan lah, bahasanya seperti itu, karena memang ini perjuangan semesta kalau bisa dibilang seperti itu. Artinya ini memang harus terus menerus ya, terus menerus, dan itulah mengapa menurut saya Karl May ini penting, dan dia juga dibaca oleh Bung Hatta dulu ya, karya May ini termasuk mungkin Dan Damai di Bumi. Bung Hatta membaca buku ini, juga ada Jenderal Haryo Kecik, kemudian banyak ya orang Indonesia yang berhutang pengalaman, berhutang gagasan, berhutang ide kepada Karl May dengan pesan-pesan atau pesan-pesan kuatnya tentang intoleransi, tentang toleransi, perdamaian dan sebagainya. Kalau boleh saya mau mengungkap sedikit apa yang disampaikan May. Boleh ya saya mengutip May di sini? Ya, boleh. Ya, ini berkaitan dengan toleransi ya, berkaitan dengan bahwa manusia itu sesungguhnya agamanya apapun atau jabatan atau kedudukannya apapun adalah setara dan sama. Sebaiknya seperti itu kita memahami pemikiran May. Dengan demikian kita merasa bahwa pesan ini sampai gitu ya. Apa yang dibilang May bahwa umat manusia itu tak ubahnya waktu. Saya kutipkan di sini. Keduanya maju tak tertahankan dan sama seperti tak ada jam tertentu yang mendapat kedudukan khusus. Begitu pula tak ada satupun orang, kelompok atau bangsa yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan oleh Tuhan, katanya. Nah, ini pesan kesetaraan yang kuat ya menurut saya di buku ini. Dalam konteks kita, dalam konteks Indonesia hari ini, kita tahu bahwa kita bahkan di antara sesama kita, artinya di antara sesama penganut agama yang sama, kita juga masih belum bisa memberikan apa yang dimaksud dengan kesetaraan, apa yang dimaksud dengan makna perbedaan atau makna berbeda gitu ya. Dan Karl May lewat bukunya, lewat tulisan-tulisannya ingin menganjurkan, ingin membuat sebuah atau menggagas sebuah dunia yang penuh dengan perdamaian, itu saya kira ya. Oke, mungkin itu hal-hal yang menarik yang berhubungan dengan pengalaman atau kehidupan kita di negara Indonesia ini ya Pak ya. Oke, lanjut. Bapak mungkin buku yang yang buku Karl May ini kan banyak banget ya Pak ya bukunya. Betul, itu ya. Betul. Tentunya bukan hanya ini saja Pak. Ya. Mungkin untuk yang lainnya buku apa aja tuh Pak? Yang bisa, maksudnya yang sudah Bapak baca atau yang Bapak suka? Bisa disarankan. Iya, saya baca Winnetou ya. Winnetou 1 itu bercerita tentang sama persahabatan juga, persahabatan antara di sana dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda suku agama gitu ya. Yang satu Old Shatterhand dari barat, dari Eropa, yang satu Winnetou, kepala suku Indian Apache, yang kemudian menjadi persoalan ketika suku-suku Indian itu dalam tanda kutip dimusnahkan ya oleh orang-orang kulit putih gitu ya. Nah, Old Shatterhand atau Winnetou ini adalah simbol atau semacam gambaran tentang bagaimana dalam bahasa saya tadi timur dan barat seharusnya bertemu ya, seharusnya bersama-sama membangun peradaban gitulah, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengorbankan, tidak saling melenyapkan gitulah dalam bahasa. Nah, pesan di buku Winnetou, buku lain dari Karl May ini
saya kira juga sama, masih persahabatan, perdamaian, ya, toleransi antar sesama manusia gitu. Oke. Baik. Iya. Oke. Saya ini gugup sekali, Pak. Maaf, saya gugup jadi. Nggak apa-apa. Bapak, untuk dalam buku ini tadi Bapak sempat bilang ya, sosok yang Bapak suka itu Omar ya, cerita Omar itu. Betul. Itu sosoknya seperti apa, Pak? Nah, Omar ini di dalam buku Dan Damai di Bumi adalah seorang Muslim, ya, seorang Muslim yang taat gitu ya. Tapi juga dia Muslim yang tidak kaku, Muslim yang mau belajar, yang juga mau bersahabat dengan orang lain. Dan dia adalah pelayan dari Kalmai, diceritakan sini tokohnya, tokoh si pencerita ya, si penutur cerita, dan kita menafsirkan sebagai Kalmai. Dan dia begitu gamblang ya, digambarkan Omar ini bagaimana dia tidak mau diganggu ketika beribadah misalnya ya, dan tidak suka orang lain mengganggu ketika dia juga mau melaksanakan ibadahnya gitu, semacam sholat gitu ya. Nah, di sini Omar ini digambarkan sebagai seorang yang dia dari Mesir ya, dari Arab ya, dari Mesir, dan kemudian dia menjadi pelayan Kalmai di sini, dan lalu dia ikut Mai berkeliling ya, bertualang ke beberapa negeri ya, termasuk ya sampai dia ke Malaka ya, ke Indonesia gitu ya, di Aceh dan di Padang gitu ya. Dan di sini dia betul-betul berperan, dan kuat sekali peran di sini digambarkan oleh Mei, seorang yang seorang Muslim yang menjalankan ibadahnya tapi juga tidak bersikap kaku terhadap agama atau keyakinannya. Ini kontras dengan tokoh lain yang digambarkan Mei ya, seperti saya sebut tadi, ada Weller ya, seorang penganut Kristiani yang kaku dari gitu Amerika ya. Itu ya Pak? Yang betul, yang dari Amerika, seorang yang kaku, yang ya dengan sendirinya kemudian dia merasa benar sendiri atas kepercayaan dan keyakinannya. Ini kontras yang digambarkan, dan perilaku Omar ini juga adalah perilaku seorang dalam tanda kutip saya mengatakannya manusia beradab, walaupun dia seorang pelayan dari tokoh Mei ini. Manusia beradab dalam pengertian bahwa dia betul-betul bisa memahami perbedaan, dia betul-betul bisa memahami makna menjadi manusia, makna menjadi berbeda gitu ya. Dan ini menurut saya menarik ya, peran Omar di sini gitu ya, tokoh Omar di sini. Omar gitu. Ya. Berarti tokoh Omar ini sudah mungkin memotivasi untuk pembacanya ya, bagi pembacanya untuk bersikap seperti itu ya Pak ya, toleransi, terus memiliki adab yang baik juga ya Pak ya. Dan dia senang belajar, dan mau belajar gitu ya, hal-hal baru. Dia belajar bahasa ya, belajar belajar membaca keyakinan, atau membaca itu maksudnya dia tidak bermusuhan dengan orang, dia mau belajar dengan orang apa sih yang dengan Weller dia tidak bermusuhan gitu ya. Tapi dia mau memahami seperti apa Weller ini dengan agamanya gitu, gitulah maksudnya. Ya. Sangat menarik sekali ya Pak bukunya ya Pak. Oke, sahabat Perpusnas semua, kita break dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Selamat mendengarkan. Baik sahabat Perpusnas semua, sampai juga di penghujung acara. Untuk Bapak Denny boleh memberikan sedikit kesimpulan, kesan dan pesan. Ya, ada satu puisi yang menarik dari buku Dan Damai di Bumi ini, yang
Kalau boleh saya bacakan Boleh, sedikit boleh, aja. boleh. Ini juga masih mengandung pesan yang saya sampaikan tadi tentang toleransi dan perdamaian dan bagaimana kita bersikap sebagai makhluk bertuhan gitu ya. Puisinya begini. Bawalah warta gembira ke seantero dunia, tetapi tanpa mengangkat pedang dan tombak. Dan jika engkau bertemu rumah ibadah, jadikanlah ia perlambang damai antar umat. Oke, menurut saya ini sangat kuat ya pesan Mei ini. Pesan perdamaian yang dia ingin sampaikan kepada seluruh umat manusia, terutama manusia atau makhluk yang mengakui dirinya beragama atau bertuhan gitu ya. Bahwa dimanapun kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, bahwa saling menghormati antara sesama manusia itu lebih penting daripada apa yang kita bawa untuk diri kita gitu ya. Artinya bahwa kita ini hidup dengan orang lain bersama dengan sebagian besar manusia yang juga menganut agama gitu ya. Menganut barangkali tidak sama dengan agama yang kita anut. Itulah yang penting untuk kita menghargai manusia, menghargai perbedaan. Saya kira ini ada pesan menarik juga dari pembaca Kalmay di Indonesia. Barangkali juga pendengar banyak yang pernah mendengar nama dia, sastrawan, wartawan juga, Seno Gumira Aji Dharma. Ya, dia mengatakan begini. Setiap membaca Kalmay akan membekas dan membentuk sikap kemanusiaan. Saya pikir itu betul. Setelah saya membaca Dan Damai di Bumi, saya juga tertulari ya. Tertulari, insya Allah dampak dari bagaimana saya harus selalu berpikir saya tidak sendirian, bahwa ada orang lain yang berbeda dengan saya dan apa yang saya anut gitu. Ya, saya pikir itu. Dan boleh ya penutup untuk pendengar, untuk juga pembaca buku lah di Indonesia ya, bahwa sehubungan ini di masa pandemi, yuk kita juga maskeri diri kita dengan buku-buku yang baik ya, dengan bacaan-bacaan yang bermutu. Dan buku Damai dan buku Damai dan Damai di Bumi yang saya baca adalah salah satunya. Tentu banyak buku-buku bermutu lain. Di Perpusnas menyediakan kebutuhan itu untuk kita. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Baik, sahabat Perpusnas, demikian cerita Buki hari ini. Terima kasih kepada Bapak Denny dan keluarga yang sudah menyempatkan hadir dan berbagi cerita, ilmu, pengetahuan di waktu yang sangat singkat ini ya Pak. Terima kasih juga buat semua sahabat Perpusnas dimanapun berada. Rizka mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di acara radio WBS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.